Halo semuanya, selamat pagi untuk kelas pagi dan selamat siang untuk kelas siang. Nah, setelah kalian membuat storyboard lengkap dengan gambar flowchart-nya itu, sekarang kita masuk ke tahap pengumpulan bahan atau material collecting. Nah, ini tahapan ketiga dari tahap pengembangan multimedia interaktif. Nah, layout-layout yang kalian gambar di dalam storyboard itu, sekarang kita wujudkan. Nah, sudah tentu di sini memerlukan yang namanya bahan. Nah, mungkin pertanyaannya di sini bahannya apa saja? Yang pertama sudah pasti ada gambar. Gambarnya apa? Ada gambar background, kemudian ada gambar icon. Gambar icon ini nanti akan kita jadikan button-button navigasi, tombol-tombol navigasi. Kemudian, kalau berisi karakter animasi, itu juga digambar dulu, disiapkan. Kemudian pada bagian konten materi, berisi video lengkap dengan dubbing, nah itu juga dipersiapkan dulu. Sesuai dengan topik materi masing-masing. Kemudian ada sound effect atau background, itu juga dipersiapkan juga. Nah itu yang termasuk bahan-bahan yang saya maksud. Nah biar tidak pusing kalian bikin semuanya, sekarang kita fokus satu saja dulu. Ya, kita fokus membangun yang namanya desain interface. Nah, desain antarmuka ya. Jadi istilah lainnya adalah template design itu. Template design tampilan menu utama, kemudian template design tampilan materi, tampilan latihan soal, tampilan profile. Sesuai dengan layout yang ada di dalam storyboard masing-masing. Itu acuannya. Sampai di sini saya harap sudah paham ya. Nah, jadi bahan-bahan itu yang harus kita siapkan dulu untuk membuat template design. Sudah pasti di sini ada gambar background ya, kemudian ada gambar icon. Nah, itu saja dulu. Karena setiap template itu biasanya ada perbedaan tata letak. Nah, biar gampang, sebaiknya kalian bikin template desain yang sama. Bukan berarti sama persis semuanya. Dalam arti dari segi background sama, kemudian tata letak beberapa button juga sama, kemudian dari segi warna juga sama. Ya, sehingga desainnya ini punya ciri khas. Kadang-kadang ada yang bikin antara desain tampilan yang pertama dengan tampilan yang lain itu beda warna, beda gambar, dan beda beberapa icon-iconnya. Nah, itu yang nanti menyulitkan dalam menyusun konten, terutama menentukan nanti warna huruf atau teks. Nah, jadi tentukan di sini template yang seragam. Nah, saya akan berikan contoh kecil bagaimana mempersiapkan bahan-bahan. Ini dari contoh project yang saya buat dan contoh project siswa juga. Nah, jadi bahan-bahan apa saja yang diperlukan dulu untuk membangun template desain. Nah, perhatikan ya. Nah, berikut yang mana saja yang termasuk bahan. Saya akan tunjukkan dulu contoh dari project yang pernah saya buat, yang saya jadikan contoh ya. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, bagian video opening ini juga termasuk bahan ya. Jadi dibuatnya terpisah. Nah, ini fokus ke desain layoutnya dulu ya. Pertama dari background. Ini background yang warna biru. Ini dibuat menggunakan aplikasi Photoshop. Jadi itu termasuk bahan ya, gambar background. Nah, kemudian gambar-gambar icon ya, yang saya jadikan menu utama ini juga termasuk bahan. Nah, itu nanti bisa dicari di Google atau bisa dibuat sendiri ya, kalau bisa itu kan lebih bagus. Kemudian tombol-tombol yang di atas juga itu ada yang bisa berupa icon atau dibuat sendiri. Nah, bagian ini juga termasuk bahan-bahan ya. Nah, kalau untuk teks ini kan nanti diketik langsung di aplikasi Flash.
Jadi bisa juga diketik di Word kemudian di copy paste nanti. Nah, itu untuk bahan konten materi. Nah, ini dia. Jadi berupa gambar background. Nanti ini masuk ke aplikasi Flash. Di sana disusun ulang. Jadilah seperti tadi. Nah, ini dia bahan-bahannya yang berupa gambar file icon. Nanti kalian bisa download atau dibuat sendiri mulai dari backgroundnya. Foto profil juga termasuk bahan-bahan ya. Jadi fokus dengan bahan-bahan penyusun desain layout dulu atau desain interface, desain template-nya. Nah, kemudian untuk contoh yang dari siswa, ini kebetulan ada yang memberikan datanya lengkap. Kita lihat dulu. Itu bahan untuk opening ya, jadi dibuat dulu gambar 3D-nya, itu termasuk bahan juga. Nah, ini basicnya gambar vektor ya. Nah, kita lihat dulu bahannya. Nah, ini terdiri dari gambar background. Ini karena gambar vektor, ini dibuatnya di aplikasi Corel. Barulah nanti itu disusun di Flash. Nah, ini bahan tombol. Nah, ini kemudian karakter. Nanti kalau ada yang berisi karakter, silahkan disiapkan dulu, digambar dulu karakternya, posisinya nanti ada di mana. Kemudian ini ada gambar untuk icon juga, icon untuk tombol navigasi, tombol kontrol. Nah, itu dibuat tampilannya kecil karena visualnya nanti ukurannya kecil ya. Ya, sebatas itu nanti. Tidak lebih besar daripada itu karena porsinya sekian. Nah, kemudian ini gambar-gambar yang dipakai untuk menu utama. Itu dibuat sendiri juga menggunakan Corel. Misalnya untuk profile. Nah, nanti di Flash ini digabungkan background, kemudian gambar-gambar icon itu, sehingga jadilah seperti ini. Nah, termasuk ini juga ya, pilihan menu materi. Nah, fokus dengan tampilan desain ya. Jadi selain gambar icon atau gambar background, ini juga desainnya bagus, seragam ya. Jadi ada corak warna hijau, warna tombol menu juga ada hijaunya, judulnya juga ada warna hijau. Nah, gunakan tema warna yang sama dengan background yang sama, sehingga desainnya itu punya ciri khas, seragam, satu tema. Nah, jadi di setiap halaman itu ada ciri khas warna yang sama. Nah, kebetulan warna hijau juga ada pada aplikasi Corel, jadi nyambung di sini. Dan karakter dengan kostum TI juga cocok dengan kombinasi warna-warna hijau, warna kuning, warna biru, biru muda. Itu warna yang memang masih dalam satu lingkaran dekat. Nah, silakan nanti pemilihan warna haruslah sesuai ya, agar desainnya menarik. Nah, itu tadi contoh kecil beberapa project. Jadi bahan-bahan yang harus dipersiapkan itu apa saja? Ada karakter tadi, kemudian ada backgroundnya, kemudian ada gambar icon yang dijadikan tombol navigasi, tombol-tombol menu utama. Nah, yang seperti itulah yang saya maksud. Jadi fokus dulu dengan template design atau desain interface-nya. Nanti untuk konten materi yang lain itu ada sesinya.
belakangan kita bahas di pengembangan konten. Sekarang fokus dulu untuk membuat atau mewujudkan desain interface dari layout yang kalian gambar di dalam storyboard. Nah, untuk aplikasi yang dipakai nanti silahkan, kalau mau pakai Photoshop silahkan, pakai Corel Draw atau Illustrator juga silahkan, tergantung dari konsep desain yang kalian buat. Kalau konsep desainnya adalah vektor, ya gunakan aplikasi yang berbasis vektor. Kalau memang gambarnya gambar bitmap, nanti silahkan buat dengan Photoshop misalnya. Nah, itu saja dulu untuk hari ini. Nanti kita bahas lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Untuk pembuatan desain ini, saya kasih kalian waktu kurang lebih 1 minggu. Saya ingin kalian membuat desain yang terbaik. Oke, kalau ada kesulitan silahkan hubungi saya.